Nah, Pak Andi, jadi salah satu syarat dari keberadaan dari bandara itu adalah apa sih ini sebetulnya Pak Andi? Fire station ini. Fire station ini ya, Pak. Jadi kita nyebutnya PKPPK ya. Ini kita punya 2 di Bali. Ini main stationnya, sebelah sana adalah substationnya. Ya, kita punya kategori 9. Kita declare nih ya, bandara ini kategori 9. Kita harus minimal memiliki 24.300 liter ya dalam satu waktu nih. Kemudian 24.300 liter dalam satu waktu. Kemudian kita punya personel juga 25 dalam satu shift. Tidak kurang dari itu. Yang harus ready. Harus ready. Karena kita ngelayani tadi yang landing kan Airbus 330, Boeing 777. Jadi memang terpisah Pak Andi ya, ada yang di sini, ada yang di sebelah sana. Kita punya respon time nih. Respon time harus terpenuhi ya dalam satu kejadian. Kita tahu Igusti Ngurah Rai cukup luas ya Pak. Ya betul. Jadi harus dipastikan ya dalam pertolongan itu memenuhi syarat respon time. Nah inilah makanya kita bikin 2 station. Tapi kalau di beberapa bandara Angkasa Pura I yang kita lihat dari sisi layoutnya, kemudian dari pesawat yang dilayani juga belum seramai di Denpasar ya, maka kita cukup buat 1. Nah Pak, kalau Pak Andi kalau boleh tahu ini apa nih? Ini canggih banget nih kayaknya. Agak geser sini Pak. Biar, gitu ya. Biar pemirsa juga tahu ini kan. Ini salah satu mobil ya. F1, F2 kita punya kendaraan pemadam kebakaran ya. Ini yang memang kita siapkan, ini yang terbaru ya. Jadi memang ini teman-teman dari fire station ini atau PKPPK ini lebih mudah ya mengendalikannya. Ini semua otomatis ya. Jadi air bisa keluar dari bawah, kemudian dari atasnya itu ya. Kemudian kita pastikan kecepatan, speednya juga kita selalu cek ya. Karena jangan sampai ada standarnya Pak Andi. Kalau untuk semprotan 75 meter. 75 meter. Jadi kita lihat, kita hitung ya dalam semprotan airnya itu apakah sampai ya 75 meter. Ya, terus juga kecepatannya juga ini juga dipastikan ya. Supaya kita bisa tahu ujung landasan misalnya sebelah sana ya ini bisa terpenuhi dari kawan-kawan ini bergerak terus sampai sana bisa dalam waktu yang cukup singkat. Umpamanya ada accident gitu Pak Andi ya, kan ini katanya tadi dia harus ready 24 jam ready semua. Nah misalnya ada accident itu ada timing waktunya nggak Pak yang ditentuin sudah harus tertangani, sudah nyampe sana? Respon time-nya 3 menit. Respon time-nya 3 menit. Sudah harus nyampe, sudah harus sana, sudah harus melakukan bantuan pertolongan. Jadi itulah makanya kawan-kawan di sini harus siaga ya. Kalaupun memang pas lagi kosong bukan berarti dia nggak kerja ya. Mereka siap ya, ready. Di atas juga ada watchroom ya. Watchroomnya juga untuk memastikan keseluruhan area memantau betul. Ini tidak boleh terhalang. Jadi ini boleh dikatakan ini ready, unit ini standby terus, termasuk isinya ya Pak? Termasuk isinya ya. Jadi air dan foam campurannya harus siap. Gitu. Nah, kalau persiapan untuk G20 ada ini kemarin apa mungkin ada pelatihan atau gimana Pak? Nah, ini kan pesawatnya besar-besar ini luar biasa. Jadi dari G20 ini kami memastikan kan nih 2 tahun kita pandemi ya, kita tahu bahwa bandara juga penurunan jumlah pergerakan pesawat, penumpang ini berakibat kepada kawan-kawan ya mungkin ya yang biasanya siaganya panjang ya. Ini karena memang pesawatnya kurang ya. Ini yang harus dilatih lagi. Kita rencana akan membuat kegiatan penanggulangan keadaan darurat PKD yang ke-107 di sini Denpasar. Tanggal 28, tanggal 29. Tanggal 28 itu nanti kegiatan simulasinya tabletop, nanti 29 untuk real exercise-nya. Jadi kita seolah-olahkan pesawat jatuh, ya kita tolong simulasi. Nah itu untuk sebenarnya mengingatkan kembali ke kawan-kawan nih di sini. Oh ini loh yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Kerjasama antar unit juga harus dijaga. Oke. Wah, ini agak lewat ya. ini. Tapi senang loh Pak Andi. Sudah mulai rame lalu lintas ya. Iya, dulu sepi gitu kan. Iya. Dulu Ya kita sepi geser. sekarang gitu. Ya. Jadi ini kondisinya. Ini luar biasa ya. Ada berapa ini Pak Andi? Kita kesiapan kita ada 1, berapa? 2, 3, 4, 5. Ada 5 ini. Ada satu lagi di sana. Ya. Ini yang utamanya, yang mainnya. Ya.
ya. Ini yang relatif baru. Jadi kalau secara kegunaan antara merah dan yang warna hijau ini sama relatif. Sebenarnya sama, tujuannya fungsinya sama ya. Hanya memang yang Ada ini bedanya yang utama. Ini mungkin lebih canggih atau Lebih gimana? canggih ya, memang terbaru. Ya, terbaru, canggih, kapasitasnya juga cukup besar ya. Jadi sekali bawa ini juga bawa airnya juga banyak. Baik. Ini Nah, kalau selain ini apa lagi Pak yang tim support? Oke, Selain tim yang- support yang untuk G20 khususnya operasional. Ya. Ya. Selain PPK ini ya, kita juga nanti akan mensimulasikan aviation security exercise. Oke. Security exercise itu kita pastikan kawan-kawan security ini bisa menghandle, menanggulangi dalam kondisi darurat ya, dalam kondisi ancaman. Kita nanti akan mensimulasikan huru-hara. Oh, Huru-hara dan satu lagi adalah penyanderaan. 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 Oh, sampai Jadi situ nanti ya, kita Pak? akan bekerja sama, security kerjasama dengan kepolisian, ya, kerjasama dengan TNI AU, karena di sini juga ada pangkalan. Nah, itulah yang akan kita kerjasamakan. Kita punya SOP-nya, ya, kita punya jalinan kerjasamanya dengan mereka yang kita lihat nanti, ya, untuk prosesnya itu mengingatkan kembali dari Angkasa Pura, ya, kemudian dari pihak kepolisian, kemudian dari TNI AU, seperti itu. Punya peran masing-masing Peran tapi masing-masing, bersinergi di sini. Gitu. Satu lagi Ya. itu untuk pelatihan disaster. Nah, jadi kita tahu Bandara Igusti Ngurah Rai ini di sisi pantai, ya, tepi laut. Kalau seandainya ada gempa, ada ancaman tsunami, kemana nih kita nih harus lari. Nah, disitulah makanya 3 kegiatan itu, ya, dari sisi disaster exercise, kemudian dari security exercise, kemudian dari kecelakaan pesawat. Ini yang akan kita laksanakan di tanggal 28-29 untuk menjelang G20, ya. Samping itu kita untuk memastikan setelah masa pandemi, ya, kita biasanya kita tetap melakukan rutin ya, pelatihan ataupun pengingat kembali itu, tapi di dalam masa pandemi itu kita lakukan secara simulasi tabletop. Jadi tidak secara real, Tidak turun di langsung. lapangan. Nanti akan terlibat cukup banyak, ya, dari peserta, ya, karena hampir sekitar 300 sampai 400 orang yang akan kita libatkan. Termasuk itu pada saat kecelakaan pesawat misalnya di sini, ada yang celaka, yang ini korban meninggal, apa yang harus dilakukan yang meninggal, luka berat gimana, gitu. Ya, kemudian luka ringan bagaimana. Termasuk seputaran bandara sini yang kita sudah kerjasama dengan rumah sakit. Kita libatkan mereka. Nah, coba bayangin, ya, misalnya Boeing 777 yang biasa landing di sini. Besar banget itu, Pak, ya. Penumpangnya Berapa penumpang? 425 orang full, ya, pada saat itu terjadi kecelakaan. Kan nggak mungkin satu rumah sakit aja. Nah, itulah makanya kita ada kerjasama jalinan, ada 11 rumah sakit yang saat ini sudah kita ajak kerjasama. Ajak kerjasama. Mereka sudah menyiapkan dukungan, ya, ada surat dukungannya juga siap untuk membantu bandara 24 jam, ya. Karena kejadian itu malam hari, ya udah kita siap. Mereka telepon, ambulansnya datang, ya, dokternya juga datang ikut membantu, terus dibawa ke rumah sakit, ya. Kawan-kawan di sini memang mendata, penumpang ini dibawa ke rumah sakit ini kemana. Itu yang harus terus kita latih sebenarnya untuk memastikan. Nah, kalau ada keunikan untuk G20 nih, saya dengar-dengar katanya ada pesawat yang sangat jumbo, Pak. Nah, ini kan apalagi kayak gini memadai, ya gimana ceritanya, Bisa Pak? sih. Nah, dari data yang sampai sejauh ini masuk, itu yang kayaknya yang terbesar tuh 747 seri 800. Jadi 747 seri 800 itu kalau kategorinya itu klasifikasinya 4F mestinya. Tapi kita lihat, setelah kita cek semua dengan kementerian, insya Allah kita siap. Oh, bisa ya mendarat sini? Bisa. Kita bisa siap, ya. Dari runway-nya kita mencukupi, kekuatan runway juga sudah dihitung, ya, insya Allah mencukupi, ya. Jadi secara teknik, ya, itu siap. Luar Nah, biasa. satu lagi nih informasi nih, gimana, mudah-mudahan, Pak? ya, kita juga sudah berdiskusi dengan salah satu maskapai, Airbus 380. Pesawat terbesar. Ini juga akan landing juga di sini dan menjadi schedule flight.
ya untuk Bali. Dan ini juga satu pembuktian lah bahwa Indonesia sebenarnya siap. Indonesia siap. Dan itu baru pertama nampaknya nih. Bandara di Indonesia yang siap secara terjadwal didarati oleh Airbus 380. Dengan ini penumpang full dengan itu. penumpang fullnya itu. Jadi kami sudah diskusi dengan Kementerian Perhubungan, dengan maskapai tersebut, kemudian dari tim kami, dari tim Airnav ya. Karena ini kan karakternya khusus ya, pesawat besar. Jadi antar pesawat itu juga oleh teman-teman Airnav nih, tentu jaraknya juga akan dijauhin karena turbulensi. Oh, Betul. Setelah landing juga ini akan kita atur parkirnya di mana. Ya. Kan? Kita udah siapkan parkirnya 15 A. Ya. Karena kenapa di situ siap garbaratanya udah disiapkan sebenarnya. Lebih banyak gitu di 15 A. Kemudian jadi ada perlakuannya berbeda karena memang karakter pesawatnya berbeda. Ini uniknya ini. Jadi semua jenis pesawat harus bisa ya Pak Jen. bisa. Tapi kayaknya kita harus geser ke sana lagi Pak Jen. Boleh, Kita akan yuk. bahas lagi kita lihat untuk ke depan tuh. Ya. Ini lumayan ya, bisa lihat kan ada maskapai dari luar negeri. Ayo, sambil jalan ya Pak. Itu kemudian ada ini ya.